Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Turkholis Majid, Audio Jungle. guru kimia SMA Negeri 1 Bumiayu. Kali ini saya ingin menyebarkan pemahaman terkait dengan tema mengapa kurikulum harus berubah. Pada presentasi ini, saya ingin menyoroti terkait dengan alasan mengapa kurikulum harus diperbaharui atau dimodifikasi untuk lebih memenuhi kebutuhan siswa. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum perlu berubah karena dunia terus berubah. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Berikut saya sampaikan mengapa kurikulum harus berubah. Ada beberapa alasan mengapa kurikulum harus berubah. Di antaranya yang pertama adalah karena kontennya usang. Muatan kurikulum masih berupa konsep yang sudah ketinggalan zaman atau tidak relevan. Siswa tidak belajar tentang topik dan masalah yang relevan. Penemuan dan kemajuan baru tidak dimasukkan ke dalam kurikulum, sehingga Audio Jungle. perlu lagi ada penyesuaian agar konten yang disampaikan dalam kurikulum relevan untuk siswa. Berikutnya, alasan yang kedua adalah kurangnya aplikasi di dunia nyata. Kurikulum tidak cukup fokus pada keterampilan praktis yang dapat diterapkan siswa di dunia nyata. Siswa tidak dapat menghubungkan apa yang mereka pelajari di kelas dengan situasi kehidupan nyata. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara teori dan praktek, antara apa yang dipelajari dunia siswa di sekolah dengan realitas kehidupan dunia nyata. Alasan berikutnya adalah perubahan karakteristik peserta didik. Audio Jungle. Karakteristik peserta didik terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini peserta didik sangat dekat dengan media sosial. Karena itu, karakter yang terbangun adalah karakter-karakter yang mereka saksikan tidak hanya di dunia nyata saja, akan tetapi pada dunia nyata. Kurikulum yang ada saat ini mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan karakteristik peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum perlu diubah agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Alasan berikutnya adalah tentang kemajuan teknologi. Teknologi saat ini berkembang pesat dan mengubah cara kita hidup dan bekerja. Kurikulum harus mencerminkan kemajuan ini dan mempersiapkan siswa untuk masa depan. Audio Jungle. Karena itu, kurikulum perlu mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum agar dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil pembelajaran yang diraih oleh peserta didik. Alasan berikutnya adalah terkait dengan perspektif global.
Dalam dunia global, penting bagi siswa untuk memiliki pemahaman yang lebih luas tentang berbagai macam budaya, perspektif, dan masalah global. Kurikulum saat ini tidak memiliki perspektif global dan membatasi pengetahuan dan kesadaran siswa, termasuk dalam perspektif global yang itu kaitannya dengan kurikulum adalah dapat menumbuhkan kompetensi budaya dan mempersiapkan siswa untuk masyarakat yang beragam. Berikutnya alasannya adalah terkait dengan keterampilan untuk masa depan. Keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja masa depan terus berkembang. Kurikulum perlu membekali siswa dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berkembang di dunia yang berubah dengan begitu cepat. Keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi harus ditingkatkan karena keterampilan tersebut yang sangat dibutuhkan di pasar kerja masa depan. Berikutnya adalah terkait dengan kolaborasi dan komunikasi. Kemampuan untuk berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif sangat penting di dunia yang saling terhubung saat ini. Kurikulum harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan ini melalui pembelajaran seperti proyek kelompok, diskusi, dan presentasi. Karena melalui hal tersebut akan membangun skill siswa dalam hal kolaborasi dan komunikasi. Keterampilan kolaborasi dan komunikasi sangat berharga untuk kesuksesan di bidang pendidikan dan tempat kerja. Karena itu, perlu adanya perubahan. Di antara perubahan yang perlu dilakukan, yang pertama adalah menambahkan materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah mengubah pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sudah seyogianya tidak lagi teacher center atau berpusat kepada guru, tapi harus menekankan kepada student center atau pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kemudian selain hal tersebut, perlu juga untuk meningkatkan kompetensi guru melalui beragam pelatihan mandiri maupun pelatihan-pelatihan secara kolaboratif. Pemerintah perlu mempersiapkan guru-guru yang memiliki sumber daya manusia yang baik, memahami konteks perubahan zaman, dan juga bisa mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa depan mereka. Karena itu, kurikulum Merdeka hadir membawa perubahan. Di antara perubahan yang dibawa oleh kurikulum versi kurikulum Merdeka adalah yang pertama adalah fleksibilitas. Kurikulum Merdeka memberikan keluasaan kepada sekolah untuk memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks sekolah. Karena itu, dalam kurikulum Merdeka ada istilah yang namanya KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Satuan pendidikan berhak merdeka dalam hal-hal memilih kebutuhan kurikulum sesuai dengan konteks peserta didik yang ada di dalam satuan pendidikan tersebut. Yang berikutnya adalah berbasis kompetensi. Kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik, meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Yang ketiga, berdasarkan prinsip belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kurikulum Merdeka mendorong peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dari pemaparan tersebut, maka sama seperti bidang lainnya, pendidikan perlu terus berkembang dan harus meningkat. Secara teratur, meninjau dan memperbaharui kurikulum, memastikan bahwa kurikulum itu masih relevan, efektif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Perbaikan kurikulum yang berkelanjutan dapat berkontribusi pada hasil siswa yang lebih baik dan keunggulan pendidikan secara keseluruhan. Demikian pemaparan terkait dengan mengapa kurikulum perlu berubah. Silahkan untuk memberikan feedback berupa komentar, baik itu melalui form yang ada di deskripsi di YouTube ini maupun melalui secara langsung di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup presentasi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.